Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda 132. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang somplak yang suka malak, suka sok galak, suka seenaknya jatuhin talak, dan pastinya nggak punya akhlak. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah, Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini belum apa-apa Mince udah darah tinggi guys, alias gede setengah edan karena Tuan Muda Babang Gondrong diceritakan lagi jalan dengan langkah letoi dan wajah yang tampak melehoi. Iya sih, di episode sebelumnya Babang Gondrong divonis mandul sama dokter yang memeriksa sampel spermanya. Namun bukan berarti Babang Gondrong dibikin jadi letoi melehoi gitu dong. Babang Gondrong tuh bukan macan ompong. Jadi sesedih dan seterpuruk apapun, Babang Gondrong harus tegar dan harus tetap kelihatan gagah perkasa. Iya kan guys? Namun Babang Gondrong yang emang menjunjung tinggi profesionalisme kerja terpaksa ikutin arahan yang ada di dalam skenario, alias terus jalan dengan langkah letoi dan wajah yang tampak melehoi. Tak lama, Babang Gondrong melihat seorang bapak lagi asik bermain bola dengan anaknya yang masih kecil. Babang Gondrong pun jadi makin letoi karena sadar jika dirinya nggak akan bisa menjadi seorang bapak karena emang nggak bisa memberikan keturunan buat Kinanti di tempat lainnya. Kinanti ternyata menemui dokter yang sebelumnya memeriksa sampel spermanya Babang Gondrong sambil bilang, "Saya tadi ditelepon perawat, katanya hasil tes suami saya udah keluar." Dokter pun membenarkan sambil tanya, "Ibu belum dikasih tahu sama Pak Dadang tentang hasilnya?" Kinanti sambil gelengkan kepala lalu jawab, "Belum, makanya saya mau memastikan ke sini." "Gimana hasilnya, Dok?" Dokter pun lalu memberikan rekap hasil lab atas nama Pak Dadang sambil bilang, "Ini hasil rekap pemeriksaan Pak Dadang, hasilnya memang tidak sesuai harapan. Ada masalah dengan kondisi kesuburan Pak Dadang, jadi Pak Dadang belum bisa memberikan keturunan." Kinanti tentu saja kaget dan jadi bertanya dalam hati, Mas Abhi ternyata udah tahu hasilnya tapi kenapa gak ngomong sama aku? Pakai nanya lagi lu. Dia tuh sayang banget sama lu. Diangga mau bikin lu kecewa. Makanya Diangga mau cerita sama lu. Jadi daripada lu mikir yang aneh-aneh, mendingan buruan cari Babang Gondrong sana. Biar kalian bisa cari solusinya bareng-bareng. Iya kan guys? Di saat yang sama Reno yang lagi asik makan bareng Nena, tiba-tiba mendapat telepon dari orang butik yang mengabarkan jika gaun pengantin yang mereka pesan, robek dan ada manik-manik yang terlepas. Reno dan Nenek pun kaget dan jadi kesal, terlebih saat orang butik meminta Reno dan Nenek datang ke butik untuk mencari gaun pengantin lainnya karena takutnya gaun pengantin yang sobek itu tidak selesai dibenerin pas hari H pernikahan Reno dan Nenek. Reno dan Nenek pun lalu pergi dengan wajah yang merukusunu. Sementara itu Kinanti keluar dari ruang dokter sambil kembali bertanya dalam hati, "Kenapa sih Mas Abhi periksa sendiri? Kalau ada masalah kayak gini kan bisa dibicarakan berdua. Makanya buruan cari suami lu itu. Kasih dia support. Biar suami lu itu nggak kelihatan kayak macam ompong terus." Iya kan guys? Namun bukannya mencari, Kinanti malah mengeluarkan HP-nya dan kembali menelepon Babang Gondrong. Tapi HP-nya Babang Gondrong tetap nggak bisa dihubungi. Kinanti pun jadi makin cemas dan akhirnya menelepon David dan tanya, "Mas Abhi udah balik ke kantor?" David yang ternyata paham sama suara Kinanti yang lagi cemas lalu jawab sambil kemudian bertanya heran, "Belum kelihatan balik ke kantor dari tadi. Emangnya kenapa? Ada masalah?" Kepal David pakai nanya-nanya lagi. Kinanti pasti nggak bakalan mau jawab kalau urusan sensitif begitu. Kinanti pun lalu jawab, "Gak ada apa-apa kok. Aku cuma nyariin Mas Abhi. Soalnya dari tadi gak bisa dihubungi. Kalau lihat Mas Abhi atau dia udah balik ke kantor tolong kabarin aku ya."
David pun lalu jawab. Oke, nanti aku kabarin. David lalu matiin telepon sambil mikir. Pasti ada masalah deh. Kinan kayaknya cemas banget. Tuan muda juga gak biasanya pergi lama kayak gini. Ada apa ya? Tuh kan. Si David temang jadi kepo. Jadi kayak emak-emak banget sekarang. Efek ditinggal si Amanda Kalea. Sementara itu si Keong racun dan itu yang emang ingin menggagalkan pernikahan Reno dan Nena lalu datang ke kafe tempat acara pernikahan nanti akan dilangsungkan. Si Keong racun Anita pun lalu menemui manajer kafe dan bilang jika dia mau menyewa kafe di tanggal yang sama dengan tanggal pernikahan Reno dan Nene. Manajer kafe lalu bilang jika tanggal itu kafe sudah dibokokin sama anak buahnya buat acara pernikahan. Si Keong racun pun pura-pura sok kecewa dan bilang sayang banget ya Pak. Padahal acara saya ini lebih bagus loh yang datang rata-rata sosialita ada juga selebgram terkenal. Biasanya mereka suka promoin tempat-tempat yang mereka lagi datangin, termasuk cafe Bapak nanti. Lumayan kan? Manajer kafe jadi mikir. Sementara si Keong racun Anit lalu berusaha membujuknya. Anit bilang. Tadinya sih kalau Bapak mau kasih saya di tanggal itu, saya bakal bayar 2 kali lipat dari biasanya. Manajer kafe yang ternyata hanya manusia biasa yang juga metu duitan jadi tergoda dan akhirnya bilang. Ya sudah Bu. Ibu bisa pakai tanggal itu, nanti biar pegawai saya yang reschedule acaranya. Si Keong racun Anita pun jadi tersenyum puas dan langsung membayar uang sewa gedung kafe. Emang beneran gak punya akhlak lo Anita? Tega ya lo. Ngerusak kebahagiaan anak lu sendiri. Pantes seluruh tuan muda lovers jadi gede banget sama lu. Sementara itu di tempat lainnya Kinanti yang mencemaskan tuan muda Babang Gondrong lagi mencari Babang Gondrong sambil terus berusaha menelepon HP-nya Babang Gondrong. Namun HP-nya Babang Gondrong tetap nggak bisa dihubungi. Kinanti pun jadi bingung dan makin cemas mikirin Babang Gondrong. Tak lama Kinanti teringat jika Babang Gondrong kalau lagi galau suka pergi ke Taman Kenanang. Kinanti pun lalu menyuruh sopirnya untuk melajukan mobil ke Taman Kenangan. Sopir Kinanti pun mengangguk dan langsung melajukan mobil ke Taman Kenangan. Sementara itu Reno dan Nene akhirnya sampai butik dan langsung mau komplain soal baju pengantinnya yang rusak. Namun pelayan kafe keburu meminta maaf sambil bilang sepertinya kami kurang teliti dan hati-hati, makanya baju pesanan Mbak Ana dan Mas Reno jadi rusak begini. Ana yang masih penasaran lalu bilang bukannya kemarin masih baik-baik aja ya? Pelayan pun lalu jawab. Iya Mbak, kami juga bingung. Padahal kemarin semuanya masih bagus, tapi pas tadi diperiksa sama mamanya Mas Reno, baru ketahuan ada yang rusak. Reno pun kaget dan jadi curiga ada yang tidak beres. Reno pun lalu tanya. Tadi Mbak bilang apa? Mama saya? Dia kesini? Pelayan lalu jawab. Iya Mas, tadi mamanya Mas Reno kesini. Reno yang sudah tahu jika semua itu ulah mamahnya karuan jadi sepaneng dan langsung emosi. Saking emosinya, Reno pun lalu marahin pegawai butik. Jadi kalian kasih bajunya ke mama saya? Pelayan kaget dan langsung jawab. Iya Mas. Pelayan juga lalu bilang. Habis tadi mamanya bilang mau ngecek, makanya saya kasih. Reno jadi darting. Anak juga jadi darting. Sementara pelatan jadi gusar dan kembali memohon maaf. Sekali lagi kami mohon maaf ya Mas. Tolong jangan marah lagi, karena tadi mamanya sudah marah-marah ke kami. Jadi sebagai permintaan maaf, Mbak sama Masnya boleh kok pilih baju yang lain. Tapi kalau masih tetap ingin baju yang ini kami akan berusaha perbaiki, tapi kami nggak bisa jamin akan selesai tepat waktu. Reno dan Nana yang emang lagi darting nggak bisa jawab dan malah menggera marah karena udah jengkel sama kelakuan mamahnya yang emang sangat membagongkan itu. Di saat yang sama, HP Nana bunyi, ada telepon dari manajer tempatnya bekerja yang tadi Mince sebutin metu duitan. Anak pun lalu terima panggilan. Si manajer metu duitan itu pun lalu bilang.
Mohon maaf sebelumnya nih An. Saya cuma mau tanya, bisa nggak kalau acara kamu di-reschedule? Ana, tentu saja kaget dan langsung curiga ada yang tidak beres. Manajer Metode Witan pun lalu bilang, soalnya ada pelanggan yang mau booking di hari dan jam yang sama dengan acara kamu. Dan saya pikir ini sangat bagus buat promosi kita. Bisa kan? Ana tidak menjawab dan langsung turunkan HP-nya sambil bilang ke Reno, kita mundurin aja deh acaranya. Reno pun jadi heran. Ana lalu bilang, ada yang booking cafe di tanggal yang sama. Reno pun jadi kaget dan jadi makin darting. Kok bisa kebetulan gini sih? Anak pun gak bisa ngomong dan hanya bisa menghela nafas karena kecewa rencana pernikahannya dengan Reno ternyata ada yang ngercokinya. Sementara itu Babang Gondrong, yang emang lagi galau ngelamun di taman. Gawat. Malah dibikin ngelamun lagi si Babang Gondrong. Kalau dia sampai kesurupan gimana? Tak lama mobilnya Kinanti nongol di dekat mobilnya Babang Gondrong. Kinanti pun jadi lega dan langsung turun dari mobil sambil menyuruh sopirnya menunggu di mobil. Sopir pun mengangguk sambil bilang mau parkirin mobilnya di pojokan. Kinanti mengangguk dan langsung masuk ke dalam taman. Sopir lalu parkirin mobil Kinanti di pojokan. Ada aja nih sopir, pakai parkir di pojokan segala. Kayak mau pacaran aja. Di saat yang sama, Babang Gondrong yang takut kesurupan di taman, pergi dari taman lewat pintu gerbang lainnya. Alhasil, Kinanti dan Babang Gondrong pun jadi tidak ketemu. Kinanti pun jadi bingung karena tidak menemukan Babang Gondrong. Sementara Babang Gondrong, yang sudah berada di dekat mobilnya lalu masuk dan kemudian pergi. Babang Gondrong yang emang lagi galau tidak melihat jika di pojokan parkiran taman ada mobilnya Kinanti. Tak lama Kinanti yang tidak berhasil menemukan Babang Gondrong keluar dari taman dan jadi kaget begitu tahu mobilnya Abhimana sudah nggak ada. Kinanti pun jadi panik dan langsung melihat sekitar. Namun mobil Babang Gondrong emang sudah nggak ada. Kinanti pun jadi heran. Apa? Jangan-jangan Mas Abhi memang tadi ada di sini, tapi aku nggak lihat dia pergi ya. Duh. Kinanti pun lalu telepon sopirnya. Halo Pak, tolong jemput saya sekarang. Makasih. Kinanti pun lalu tutup telepon sambil kemudian kembali mencari Babang Gondrong. Tak lama mobil Kinanti muncul. Kinanti pun tanya sopir. Pak, tadi lihat suami saya keluar dari taman nggak? Sopir gelengkan kepala. Kinanti pun jadi menghela nafas dan kembali mengajak sopir mencari si tuan muda Babang Gondrong. Sementara itu Reno dan Nene akhirnya sampai kafe tempat Ena bekerja. Mereka pun langsung nemuin manajemen Metode Witan dan tanya. Bapak benar-benar serius minta kita reschedule? Manajer jawab. Iya, nggak apa-apa Kanen. Soalnya orang ini udah bayar full juga. Nggak enak kalau saya tolak. Reno yang penasaran lalu tanya. Kalau boleh tahu siapa sih Pak orangnya? Manajer lalu jawab. Ibu-ibu sosialita gitu. Reno pun makin kaget dan curiga jika itu adalah mamahnya. Reno pun jadi darting. Sementara Ene jadi sedih. Tadi baju pengantin sekarang tempat habis itu apa lagi? Reno jadi nggak enak sama Ene dan kemudian berusaha menenangkannya sambil bilang jika dia bakal menemui mamahnya. Sementara itu Babang Gondrong yang lagi galau terus nyetir dengan wajah yang tampak masih melehoi. Tak lama Babang Gondrong pun belokin mobilnya ke sebuah arah. Sorenya Kinanti pulang ke rumah dengan wajah sedih dan pakusut banget. Jumi yang kebetulan lagi nyapu jadi heran. Oh Meme, Non Kinan habis dari mana? Kok mukanya lesu amat kayak orang belum gajian? Kinanti hanya tersenyum kecil sambil kemudian lihat ke garasi, berharap mobil Abhimana sudah ada di sana. Namun di sana garasi nggak ada mobilnya Abhimana. Kinanti pun kembali menatap Jumi sambil tanya. Suami saya belum pulang yang Bik? Jumi lalu jawab. Belum tuh Non. Lah emangnya nggak kebarengan ya? Kinanti sambil menghela nafas sedih gelengkan kepalanya. Jumi pun jadi heran.
Sementara Kinanti dengan langkah letoi lalu masuk ke dalam rumah. Jumi pun jadi makin heran dan nanya ke sopir pakai kode. Sopir pun lalu menjawab dengan cara berbisik ke kupingnya, Jumi, kayaknya tuan muda lagi kabur. Jumi kaget dan langsung tanya, kabur kemana? Sopir pun lalu jawab, namanya juga kabur, siapa yang tahu kemana-kemananya. Gimana sih Jum? Jumi sambil garuk-garuk kepala lalu jawab, oh iya, ya. Sementara itu Kinanti yang masih mencemaskan Babang Gondrong lalu ke kolam renang dan kemudian duduk melamun sambil terus memikirkan Babang Gondrong. Kinanti pun jadi mikir dan akhirnya memutuskan telepon klinik tempat Babang Gondrong periksa sampel spermanya. Kinanti pun lalu bilang, bisa saya bicara dengan Dokter Irfan? Di saat yang sama si keong racun ini lewat dekat kolam. Si keong racun pun jadi kepo dan langsung menguping percakapan Kinanti. Kinanti yang ganyeh kalau si keong racun lagi menguping percakapannya lalu bilang ke dokter. Begini dok, ini tentang kondisi suami saya, kalau memang hasil pemeriksaan suami saya menunjukkan dia belum bisa punya anak, apa nggak ada cara buat menyembuhkannya? Si keong racunan itu tercekat dan langsung berkata dalam hati. Hah, jadi si Abhi mandul. Si keong racunan itu pun diam-diam langsung nyengir jahat. Sementara itu Babang Gondrong yang kini ternyata berada di suatu tempat yang sangat dirahasiakan sama sutradaranya, lalu ambil HP dan menyalakannya. Saat itu juga HP Babang Gondrong langsung bunyi berkali-kali. Tring, tring, tring. Babang Gondrong pun lalu melihat HP-nya dan melihat banyak miscal dan chat dari Kinanti. Babang Gondrong pun jadi sedih dan langsung menghela nafas panjang. Tidak ada satupun chat dari Kinanti yang dijawabnya. Sementara itu es krim yang dipegangnya jadi lumer. Untungnya anak kecil yang lagi bersama Babang Gondrong buru-buru mengingatkannya. Babang Gondrong pun lalu buru-buru menjilat es krimnya. Sementara itu Kinanti yang masih ada di bangku kolam jadi tercekat dan bertanya dalam hati. Kenapa aku malah pulang gini sih? Harusnya aku cari Mas Abhi sampai ketemu. Mas Abhi pasti lagi hancur dan putus asa sekarang. Mas Abhi butuh dukungan aku. Telat lu ah. Harusnya tadi lo cari terus Babang Gondrong. Gak usah pulang dan gak usah telepon dokter segala. Jadinya si keong racun tahu deh kalau Babang Gondrong ternyata mandul. Namun saat itu David muncul. David pun jadi bertanya heran. Kinanti pun lalu jawab jika dia mau mencari Mas Abhi. David kaget dan tanya lagi. Cari tuan muda. Emangnya tuan muda kemana? Atau kalian lagi ada masalah lagi ya? Kinanti terdiam dan berkata dalam hati. Kalau aku cerita yang sebenarnya sama David dan Mas Abhi tahu, pasti Mas Abhi ngerasa malu dan terpukul lagi. Kinanti pun terpaksa bohongin David. Gak ada masalah apa-apa kok. Saya sama Mas Abhi cuma salah paham aja. Makanya saya mau cari Mas Abhi dan bicara sama dia. David pun jawab. Ya udah, saya bantuin. Kita cari sama-sama. Kinanti mengangguk. Mereka pun lalu pergi. Sementara itu si keong racun dan itu yang kini sudah berada di dalam kamarnya lagi pakai krim di wajahnya. Tiba-tiba ada yang mendobrak pintu kamar. Anitu kaget. Namun begitu tahu yang dobrak ternyata Reno, Anitu pun jadi cuek dan sok lanjut pakai krim di wajahnya. Reno yang emang lagi darting lalu samperin Anitu dan bilang, Mama apaan sih booking cafe di tempat aku sama mau acara? Mama sengaja, kan? Si keong racun yang emang tidak mau mengakui perbuatannya lalu sok-sokan kaget. Maksud kamu apa? Reno pun jadi kesal dan bilang, Mama nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Aku udah tanya manajer kafenya. Dia bilang Mama yang booking. Namun Anita masih pura-pura nggak tahu. Astaga, tadi si manajer kafenya emang bilang kafe itu udah ada yang booking tapi Mama nggak tahulah kalau itu kamu yang booking. Ya udah, Mama tetap booking aja, lagian Mama tuh ada acara penting di sana. Reno pun jadi makin darting dan langsung bilang,
Banyakkan kafe. Kenapa harus kafe tempat enak kerja sih? Anita pun lalu beralasan. Yaitu kan karena teman-teman mama maunya di sana biar dekat sama mereka. Reno tentu saja tidak percaya dan langsung menatap mamah dengan tatapan penuh selidik. Anita pun jadi sebel dan langsung bilang. Beneran mama nggak tahu, emangnya kamu bilang ke mama kalau acaranya di situ? Reno jadi makin darting. Udahlah mah. Mama nggak usah bohongin aku. Mama juga kan yang ngerusakin gaun nikahannya enak. Anita kaget namun kembali pura-pura nggak tahu. Sementara itu Reno melanjutkan ucapannya. Aku tahu mama masih nggak setuju aku nikah sama Yana, tapi nggak gini caranya. Aku benar-benar kecewa sama mama. Anita yang tidak mau disalahin sama anaknya lalu jawab. Astaga Reno, mama tuh ngecek gaun itu, kualitasnya bagus enggak? Bukannya malah ngerusakin. Kalau emang gaun itu rusak, ya salah butiknya lah. Udahlah kita nggak usah bahas masalah ini. Ada hal yang lebih penting. Soal om kamu. Ternyata om kamu itu nggak bisa ngasih keturunan. Alias mandul. Reno kaget dan jadi melotot. Biasa aja keles. Nggak usah sampai melotot gitu. Di tempat lainnya, David dan Kinanti terus mencari tuan muda Babang Gondrong. David pun lalu tanya, kita mau cari tuan muda kemana lagi? Kinanti yang emang tidak tahu harus mencari gimana kemana lagi menggeleng bingung. David pun lalu menyuruh Kinanti mengingat tempat-tempat yang biasa didatengin sama Babang Gondrong. Di saat yang sama, Eyang Martu yang ada di rumah keluar dari kamarnya sambil teriak-teriak memanggil Kinanti dan Abhimana. Namun gak ada jawaban. Eyang Martu pun jadi heran. Kemana sih mereka berdua? Masa belum pulang ngantor jam segini? Tak lama Jumi yang abis nyapu halaman depan Longhol dan langsung samperin Eyang Martu. Eyang Martu pun lalu tanya. Kamu lihat Abhi dan Kinan gak? Saya cari-cari mereka dari tadi nggak ada. Jumi lalu jawab. Kalau tuan muda sih kayaknya belum pulang kerja Eyang. Kalau non Kinan tadi sih udah pulang terus pergi lagi sama My Handsome. Eyang Martu kaget dan jadi heran. My Handsome. Jumi sambil nyengir kuda lalu jawab. Ih Eyang. Masa lupa. My Handsome David My. Love-nya Jumi. Mereka kayaknya nyariin tuan muda deh. Namun Eyang Martu nggak peduliin ucapan Jumi dan malah jadi mikirin Kinanti. Kok nggak pamit sama saya? Jumi pun lalu memasang muka sedih sambil bilang. Itulah Eyang. Jumi juga sedih banget. Kok My Handsome nggak ngajak saya sih, kan kita bisa pergi bertiga. Eyang Martu kaget dan mau getok Jumi pakai tongkat saktinya. Namun Jumi lagi-lagi malah nyengir kuda sambil kemudian langsung pamit ke belakang. Eyang Martu pun jadi kesal dan langsung ambil HP-nya dan kemudian telepon Kinanti. Namun hingga sekian lama, Kinanti nggak angkat panggilan Eyang Martu. Eyang Martu pun jadi kesal. Gimana sih Kinan, bukannya angkat telepon saya? Eyang Martu pun lalu telepon David. Tapi nggak diangkat juga. Eyang Martu pun jadi makin kesal. Ini juga sih. David. Nggak diangkat juga. Percuma Don. Punya HP tapi nggak bisa dihubungin. Eyang Martu pun jadi kesal sekalis mencemaskan Kinanti. Sementara itu David dan Kinanti masih terus mencari tuan muda Babang Gondrong. Tak lama David melihat HP-nya. David shock dan jadi cemas begitu tahu ada miss call dari Eyang Martu. David yang takut digetok sama Eyang Martu lalu tanya Kinanti. Ini nggak apa-apa kita? Nggak angkat telepon dari Bu Martu. Kinanti jawab. Nggak apa-apa. Kalau kita angkat nanti Eyang pasti tanya-tanya soal aku dan Mas Abdi. Nanti aja jelasin di rumah. David pun jadi penasaran. Memangnya ada apa sih sebenarnya, Kinan? Kamu ada masalah apa sama tuan muda? Bukannya aku mau ikut campur. Tapi siapa tahu aja aku bisa bantu kalian berdua, kan? Kinanti malah terdiam dan berkata dalam hati. Maafin aku, Fit. Tapi aku nggak bisa cerita masalah ini ke kamu. David pun jadi heran melihat Kinanti terdiam.
Sementara itu Kinanti jadi menghela nafas dan langsung mengajak David kembali mencari Babang Gondrong. Tak lama David pun akhirnya ingat sama sebuah tempat yang biasa didatengin sama Tuan Muda. David pun lalu bilang ke Kinanti, masih ada satu tempat yang belum kita datangi, aku yakin Tuan Muda ada di sana kalau dia sedang tertekan. Kinanti pun jadi menatap penuh harap. Sementara itu David yang duduk di bangku kemudi langsung tancap gas, alias mempercepat laju mobilnya. Hati-hati lu Fit. Yang duduk di samping lo itu istrinya Tuan Muda. Awas aja lo kalau sampai kecelakaan. Mince pites lu. Di tempat lainnya, Reno yang baru dikasih tahu sama itu jika abdi mana mandul lalu tanya heran. Yang bener, mah? Mama kata siapa? Si Keong Racun pun jawab. Mama dengar sendiri tadi Kinanti teleponan sama klinik tempat abdi ngetes. Ternyata hasilnya Abhi emang nggak bisa ngasih keturunan. Bahkan si Kinan nanyain caranya gimana buat nyembuhin Abhi. Ini kabar bagus buat kita. Reno malah menatap heran. Emangnya mama ngerencanain apa lagi? Apa hubungannya dengan Om Abhi yang nggak bisa ngasih anak? Si Keong Racun tenit langsung tersenyum culas dan maaf ya guys. Dengan sangat terpaksa Mince akhiri dulu ringkasan cerita sampai di sini. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan si Keong Racun dan itu setelah dia tahu jika Babang Gondrong mandul? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, Mince ingetin sekali lagi. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang somplak yang suka malak, suka sok galak, suka seenaknya jatuhin talak. Gak punya akhlak dan pastinya gak akan ketinggalan update cerita terpaksa menikahi Tuan Muda.